Pembuktian berkelas dari Megawati, dan inilah perkataan menyakitkan dari dua pemain JS Caltex yang membuat Megawati mengamuk di laga kemarin, Sabtu 22 Februari 2025. Usai sudah jadwal Red Sparks di Liga Voli Korea Putri 2024-2025 di putaran kelima ini. Pertandingan terakhir itu dilaksanakan kemarin Sabtu 22 Februari 2025. Dengan kemenangan telak 3-0 atas Hyundai Hill State, Red Spark menutup putaran 5 ini dengan total poin 58. 25 tanda hubung 23, 25 tanda hubung 23, 25 tanda hubung 12. Yang mana itu artinya Red Spark praktis dalam putaran kelima ini menutup akhir putaran kelima menempati posisi kedua papan klasemen sebagai runner-up. Di pertandingan sebelumnya, tim Hyundai Hill State yang berposisi runner-up harus tergusur dengan kekalahannya melawan tim pemuncak klasemen Pink Spider. Hasil pertandingan itu berkesudahan dengan skor 3-0, 18-25, 15-25, 17-25. Kemenangan ini semakin mendekatkan Pink Spiders ke Grand Final. Tim Jambon yang diperkuat Kim Yeon-kong tersebut kokoh di puncak klasemen sementara dengan raihan 73 poin. Leticia Moma DKK, skuad asuhan Kang Sung Hyung mengemas 57 poin. Karena Red Sparks bersama Megawati Hangestri Pertiwi menyimpan satu laga yang belum dimainkan. Akhirnya Red Spark memanfaatkan kekalahan Hyundai Hill State dengan mencuri poin penuh atas kemenangan melawan JS Caltex. Di laga sebelumnya, Red Spark mengalami kekalahan dari AI Papers Rabu 19 Februari 2025. Kekalahan ini menjadi pukulan telak bagi Ko Hee-jin. Dikutip dari Sport Chosun, Ko Hee-jin mengaku jika para pemainnya tidak tampil baik. Kekalahan dari AI Papers menjadi pukulan telak bagi Ko Hee-jin. Alhasil kami pulang dengan tangan hampa, kata Ko Hee-jin dengan ekspresi muram. Kami tidak tampil baik, jujur saja kami tidak menunjukkan performa apapun dalam pertandingan waktu itu dan tekad para pemain juga tidak terlihat. Dari hasil pertandingan kemarin, Megawati CS tertahan di peringkat ketiga klasemen dengan 55 poin. Terlepas dari pertandingan buruk kemarin, Red Sparks telah melakoni laga penutup putaran kelima melawan JS Caltex. Megawati CS yang berstatus tim tuan rumah yang menjamu JS Caltex berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 3-0. Sementara JS Caltex sendiri sebelumnya mampu meraih kemenangan dramatis dalam laga kandang yang berlangsung di Jangchung Gymnasium. Bermain full set, JS Caltex menyudahi perlawanan Hyundai Hill State dengan skor akhir 3-2. Dalam pertandingan itu, Gaisel Silva menjadi aktor penting kemenangan JS Caltex atas runner-up Hyundai Hill State. Namun ada pernyataan menarik untuk tim Red Sparks yang keluar dari ucapan dua pemain JS Caltex usai melakoni kemenangan melawan Hyundai Hill State. Gaisel Silva, dia merasa sangat puas setelah berhasil menumbangkan Hyundai Hill State dengan skor 3-2. Senang sekali rasanya kami dapat mengalahkan tim penghuni. Posisi runner-up Hyundai Hill State di hari ini, sepertinya ini jadi modal semangat kami untuk menghentikan laju Red Spark di kandang mereka di pertandingan kami berikutnya. Meski peringkat dan poin kami jauh di atas mereka, tapi kami sangat menikmati sisa-sisa pertandingan kami di putaran ini, ujar pemain asal Kuba itu. Tidak berhenti di situ saja, pernyataan menarik pun keluar dari pemain JS Caltex lainnya. Dialah sang kapten, Yoo Seo-yeon. Di sesi wawancara, dengan penuh percaya diri, sang kapten mengungkapkan bahwa dirinya sangat bangga pada hasil kerja kerasnya bersama tim atas kemenangan yang mereka dapat di pertandingan waktu itu. Kami bermain tanpa ada beban. Selaku tim yang berada di posisi peringkat paling bawah, kami merasa tak ada tekanan yang kami rasakan, ujarnya. Mental kami cukup baik. Meski menang dengan skor 3-2 kami sudah cukup puas. Apalagi Giselle bermain sangat bagus. Dia pemilik top skor di liga ini dan dia akan mencuri banyak skor yang akan membawa kami kembali menang di pertandingan berikutnya atas Red Spark, ungkapnya dengan senyuman. Dari pernyataan tersebut kita bisa menilai bahwa para pemain JS Caltex dalam performa yang baik.
Namun akhirnya semua pernyataan itu dijawab dengan pembuktian sangat berkelas dari sang Megatron, dengan melibas JS Caltex dengan skor telak 3-0. Saya rasa kami telah memanfaatkan pertandingan terakhir ini sebagai kesempatan untuk mempersiapkan diri menghadapi putaran ke-6, kata Megawati. Bisa jadi kekalahan kami 3-0 melawan iPaper adalah strategi pelatih kami agar tim JS Caltex menganggap meremehkan tim kami. Dan mengenai pernyataan dari dua pemain JS Caltex kemarin soal kami, itulah strategi dalam suatu pertandingan olahraga, kata Megawati dengan tersenyum. Sebelum bertanding di lapangan, tiap tim akan bertanding mental lebih dulu di luar lapangan. Ya, salah satunya dengan adanya ungkapan dan pernyataan sebagai serangan awal untuk mental yang diserang oleh tim lawan, tegas Megawati. Ya, kita bisa lihat sendiri serangan mental dari mereka berhasil kami patahkan dengan pembuktian hasil akhir 3-0. Menariknya, dalam laga Red Spark versus JS Caltex terdapat salah satu trik sederhana yang diterapkan pelatih JS Caltex adalah sering merotasi pemain, yang sempat membingungkan sistem pertahanan Red Sparks. Namun, itu saja tidak cukup untuk mengalahkan Red Sparks yang bermain solid. Hanya saja ada tragedi yang sangat disayangkan, Red Sparks kehilangan Vanja Bukilic saat ritme permainan mulai meningkat. Dia mengalami cedera ketika mencoba melakukan single block terhadap Spike Giselle Silva. Posisi kakinya saat mendarat menginjak kaki Silva yang melewati garis tengah. Dari tayangan ulang, terlihat tumit kaki kiri Bukilic sedikit tertekuk ke dalam. Bola rebound dari Spike Silva sebenarnya masih bisa diambil oleh libero Nohran, tetapi dia memilih untuk segera menolong Bukilic yang terjatuh. Wasit langsung menghentikan pertandingan di skor 7-9 untuk keunggulan JS Caltex. Sementara para pemain Red Sparks berlari menolong Bukilic dan tim medis segera memasuki lapangan. Beruntung, Bukilic masih mampu berdiri. Giselle Silva, opposite hitter JS Caltex itu, langsung meminta maaf dengan pelukan hangat. Pelatih Ko Hee-jin segera mengambil tindakan cepat. Dia menginstruksikan stafnya untuk membawa Bukilic keluar dari gimnasium Chungmu. Dia langsung dibawa ke rumah sakit. Dalam situasi itu, kejelian Ko Hee-jin diuji. Ia memiliki 3 opsi: memasukkan Park Hae-min yang stabil dalam receive, Lee Seon-woo kuat dalam blocking dan serangan cepat, atau Jeon Da-bin, rookie outside hitter timnas voli Korea Selatan U18 yang memiliki gaya menyerang mirip dengan Megawati dan Bukilic. Pilihan Ko Hee-jin akhirnya jatuh pada Jeon Da-bin, dan keputusannya terbayar lunas. Da-bin tampil penuh percaya diri. Tak peduli dengan bola lemparan statis atau berjalan, dia selalu memukul bola dengan keras dan tajam, mirip dengan spike khas Megawati. 2 set berikutnya, setter Yom Hye-seon terus memanjakan Jeon Da-bin sebagai opsi serangan sayap berlawanan dengan Mega Power. Sementara itu, outside hitter Pyo Seung-ju veteran tetap menjadi tulang punggung pertahanan bersama libero Nohran. Kemenangan telak 3-0 atas JS Caltex membuat Jung Kwan-jang Red Sparks mengoleksi 58 poin. Mereka menutup putaran kelima V-League 2024-2025. Di posisi kedua klasemen sementara, unggul 1 poin dari Hyundai Hill State, 57 poin. Jung Kwan-jang Red Sparks kini memasuki putaran terakhir Korea V-League 2024-25 dengan kepercayaan diri tinggi setelah menunjukkan peningkatan performa yang signifikan. Pada 26 Februari 2025, Red Sparks akan bertandang ke markas JS Caltex Seoul KXX di Gimnasium Jangchung, Seoul. Laga itu akan menjadi pembuktian bagi pelatih Ko Hee-jin seberapa kuat Red Sparks dalam mempertahankan posisi kedua klasemen. Terlebih lagi, Hyundai Hill State baru akan memainkan laga pembuka putaran ke-6 mereka pada 27 Februari 2025 di kandang Expressway High Pass. Terima kasih sudah menonton channel kami, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan berita menarik terbaru yang kami buat semenarik mungkin. Tentunya dengan tambahan bumbu yang kami buat untuk pecinta olahraga.